Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar biologis manusia. Manusia yang normal pada umumnya memerlukan makan minum yang cukup untuk menjadikan tubuhnya sehat dan aktivitasnya bisa berjalan normal. Mereka yang tidak teratur dalam hal ini tentu muncul dampak tertentu yang akan berpengaruh dalam kehidupannya. Mereka yang mengabaikan makan dan minum, tidak memelihara kehidupan dengan semestinya, mengabaikan panggilan untuk memelihara kehidupan. Saudaraku yang terkasih,
Hari ini Yesus memberi makan orang banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Memikirkan bagaimana caranya memberi makan banyak orang, hampir saja Yesus seperti hendak memecah belah posisi para murid. Menghadapi situasi yang demikian, di satu sisi Yesus mengajari murid untuk peduli pada sesama. Di sisi lain mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. Yesus mengajak para murid untuk rela berbagi seberapapun yang ia miliki. 5 roti tidak begitu berarti bagi 5.000 orang. Namun 5 roti yang dimiliki 1.000 orang dapat sangat berarti untuk 5.000 orang. Saudara-saudariku, melalui 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengambilnya, mengucap syukur, dan akhirnya membagikannya kepada banyak orang. Hasilnya adalah orang banyak menjadi kenyang dan masih ada kelimpahan makanan yang dapat dikumpulkan kembali. Orang banyak menjadi kenyang, tetapi hanya karena makanan yang sementara. Kita memerlukan makanan yang abadi, yang mengenyangkan sepanjang masa. Kita perlu makanan yang tidak hanya membuat fisik nyaman, namun hendaknya yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Saudaraku yang terkasih, Yesus menyediakan santapan ilahi, santapan yang tidak membuat orang lapar lagi. Santapan ilahi memberikan janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya. Yesus menyediakan tubuhnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Percaya padanya dan ikut menyantap makanan jiwa itu dengan penuh syukur dan berbagi pada sesama sebagai bentuk mati raga. Seperti Santa Katerina dari Siena yang hari ini kita peringati. Kita belajar darinya untuk hidup sederhana dan rela berbagi sebagai wujud puasa dan mati raga. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap hari kita dapat menyantap makanan ilahi dalam Ekaristi. Santapan itu akan berdaya guna jika kita mampu memeliharanya dalam hidup kita setiap saat. Maka mari kita akan mampu juga memaknai hidup, mengucap syukur atasnya, dan berbagi kepada setiap orang. Semoga mulai hari ini, makanan dan minuman yang kita santap tidak sebatas makanan minuman jasmani saja. Jiwa kita perlu mendapatkan santapan rohani. Bukan persoalan senang atau tidak, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk mensuplai gizi untuk jiwa kita, untuk kehidupan rohani kita. Yesus menjanjikan makanan rohani yang memberi jaminan keselamatan kekal, yaitu tubuhnya sendiri. Mari kita datang kepadanya dan menyantap jamuan ilahinya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyapa kami dengan tanda dan bahasa yang mampu kami tangkap. Semoga kami juga berani dan mampu senantiasa menimba kekuatan rohani dalam nama-Mu. Semoga santapan rohani yang kami santap memampukan kami untuk beramal dalam kehidupan ini. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mau berbagi makanan kepada orang lain, terutama berbagi perhatian dan kasih.
Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah penyelamat sejati, kini dan selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.